Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anan, kami dari kelompok 3, Rombel 1 PTIK akan menampilkan hasil kerja sama kami membuat PowerPoint. Oke, lanjut. Sebagaimana yang telah ditugaskan, kami akan menampilkan tentang materi cahaya. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Pengertian cahaya. Cahaya merupakan sejenis energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat dengan mata. Jadi cahaya itu sebuah energi. Kemudian cahaya juga merupakan dasar ukuran meter. 1 meter adalah jarak yang dilalui cahaya melalui vakum. Jadi cahaya itu dalam 1 detiknya itu jaraknya 299.792.458 meter. Alangkah jauhnya cahaya ini. Karena itulah cahaya juga bisa dipandang sebagai kumpulan banyak partikel. Karena sifatnya memang sifat sebagai partikel, biasanya disebut sebagai foton dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Oke, lanjut. Selain jenis gelombang elektromagnetik, dalam bidang arah rambat, gelombang cahaya termasuk ke dalam transversal. Teori gelombangnya menerangkan mengenai interferensi cahaya dengan cara memproyeksikan sinar violet ke atas kertas perak klorida dan menghasilkan pola interferensi. Cahaya memiliki banyak sifat ya, dapat dipantulkan, dapat diteruskan. Ya, misalnya keluar cahaya yang menembus cahaya lampu lah, menembus gelapnya malam, senter yang menembus hutan, nah semacamnya lah. Oleh karenanya cahaya yang merambat digambarkan sebagai garis lurus berarah yang disebut sinar cahaya. Sedangkan berkas cahaya tersendiri dari beberapa garis berarah. Misalnya ya cahaya menembus ventilasi jendela kan banyak tuh. Nah, itulah contohnya yang beberapa garis berarah itu. Sekarang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Babang Rahmat. Kepada Babang, kami persilahkan. Cahaya sebagai gelombang. Segera melewati pertengahan abad 17 dan seiring berjalannya berbagai penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan, ide cahaya sebagai gelombang mulai tumbuh. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik dengan spektrum yang terbatas. Spektrum optik atau spektrum tampak, di mana pada spektrum tertentu tersebut gelombang elektromagnetik dapat terlihat yang kemudian kita sebut sebagai cahaya. Oke, lanjut. Lanjut. Karakteristik cahaya sebagai gelombang sendiri, di sini ada dispersi cahaya. Dispersi merupakan pembiasan cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi komponennya, yaitu cahaya monokromatik. Dispersi akan terjadi saat cahaya putih melewati medan pembias. Kita dapat mengamati sifat cahaya ini dengan menggunakan prisma sebagai medan pembias. Pada prisma, cahaya yang masuk akan mengalami pembiasan 2 kali, yakni saat masuk ke prisma dan saat keluar. Interferensi cahaya. Interferensi cahaya merupakan Oke, lanjut. Interferensi cahaya merupakan penjumlahan superposisi 2 gelombang cahaya atau lebih yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Interferensi cahaya pada celah ganda terjadi karena adanya beda fase cahaya dari cahaya yang melalui kedua celah tersebut. Ketika sebuah sumber cahaya yang sama persis frekuensinya dan panjang gelombangnya melewati 2 buah celah, maka akan terjadi superposisi yang menyebabkan munculnya garis-garis gelap dan terang pada layar. Oke, lanjut. Selain itu ada difraksi cahaya. Difraksi merupakan pelontaran cahaya saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Difraksi di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama difraksi celah tunggal. Saat cahaya melalui celah yang sangat kecil, maka dapat terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap dan terang yang disebut sebagai difraksi celah tunggal. Setelah cahaya melalui celah tersebut, terbentuklah cahaya baru dengan menganggap celah sebagai sumber cahaya yang baru yang menyebar ke segala arah. Oke, lanjut.
difraksi yang kedua yaitu pada kisi atau celah banyak. Jika sebuah cahaya monokromatis dilewatkan pada lempeng kisi atau celah banyak, maka akan terbentuk pola difraksi berupa pola gelap dan terang pada layar. Kisi di sini adalah susunan celah yang sejajar dan memiliki ukuran yang sama, dan dapat dibuat dengan cara membuat goresan-goresan pada lempengan kaca atau logam menggunakan ujung intan. Oke, lanjut. Polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya merupakan berkurangnya intensitas cahaya yang diakibatkan oleh berkurangnya komponen pada gelombang cahaya. Polarisasi hanya dapat terjadi pada gelombang transversal. Polarisasi cahaya dapat terjadi akibat pemantulan, pembiasan, absorpsi, dan hemburan. Yang pertama, polarisasi akibat pembiasan. Jika sinar pantul tegak lurus dengan sinar biasanya, maka sinar pantul akan terpolarisasi. Yang kedua, ada polarisasi akibat absorpsi. Jika intensitas cahaya terpolarisasi, maka setelah melewati polarisasi pertama, maka persamaan intensitas cahaya menjadi seperti berikut. Oke, lanjut. Ya, oke. Sekarang saya akan membacakan tokoh-tokoh pendukung cahaya sebagai gelombang. Ada 4 tokoh di sini. Yang pertama Christian Huygens, yang kedua James Clerk Maxwell, dan ketiga Heinrich Rudolf Hertz, dan yang keempat Thomas Young dan Augustin Frenzel. Lanjut. Di sini ada teori-teorinya juga. Yang pertama teori gelombang yang ditemukan oleh Christian Huygens. Di sini Christian Huygens menyatakan dalam abad ke-17 yang cahaya dipancarkan ke semua arah sebagai ciri-ciri gelombang. Pandangan ini menggantikan teori partikel halus. Teori gelombang ini menyatakan bahwa gelombang cahaya akan berinterferensi dengan gelombang cahaya yang lain seperti gelombang bunyi dan cahaya dapat dipolarisasikan. Lanjut. Yang kedua ada teori elektromagnetik yang ditemukan oleh James Clerk Maxwell. Di sini Faraday menemukan bahwa sudut polarisasi dari sebuah sinar cahaya ketika sinar tersebut masuk melalui material pemolarisasi dapat diubah dengan medan magnet. Ini adalah bukti pertama. Ya, selanjutnya teori pola interferensi yang ditemukan oleh Heinrich Rudolf Hertz. Orang yang pertama kali menguji hipotesa Maxwell adalah Heinrich Rudolf Hertz. Percobaan Hertz ini menggunakan sepasang vibrator muatan listrik yang bergetar dengan frekuensi yang tinggi kira-kira 100 MHz. Frekuensi ini adalah gelombang elektromagnetik pada rentang gelombang radio pendek. Hasil eksperimen lainnya yang dilakukan Hertz adalah mengenai pengukuran kecepatan dari gelombang frekuensi radio. Gelombang frekuensi radio yang frekuensinya diketahui dipantulkan pada sebuah lembaran logam sehingga menciptakan suatu pola interferensi yang titik simpulnya dapat dideteksi. Lanjut. Ya, ada teori interferensi cahaya yang ditemukan oleh Thomas Young dan Augustin Fresnel. Thomas Young dan Augustin Fresnel melakukan percobaan dengan 2 celah. Dari hasil percobaan mereka menyatakan bahwa cahaya dapat melentur dan berinterferensi, dan peristiwa ini tidak dapat diterangkan dengan teori partikel emisi Newton. Lanjut. Hajar terus atau kita jeda? Hajar. Baiklah, materi implementasi akan saya sampaikan kembali. Jadi contoh pertamanya itu terjadi pada pelangi. Pelangi itu terjadi karena dispersi cahaya matahari pada titik-titik hujan. Dari air hujan itu ya terdispersi lah karena tertembus cahaya matahari. Kemudian warna-warni di jalan beraspal terjadi akibat gejala interferensi cahaya. Jadi gejala dispersi dan interferensi cahaya ini menunjukkan bahwa cahaya itu merupakan gejala gelombang, bukan partikel. Nah, yang ini akan disampaikan oleh Bang Rahmat. Bang Bagas. Bang Bagas, kami persilahkan. Selanjutnya,
Maaf, slide-nya. Saya ulangi, cahaya sebagai partikel. Pada tahun 1872, seorang ilmuwan berkebangsaan yang pertama, cahaya adalah pancaran partikel-partikel yang sangat kecil dan ringan berupa garis lurus ke segala arah dengan kecepatan yang sangat besar. Bila partikel-partikel ini mengenai mata, maka itu mendapat kesan melihat sumber cahaya itu. Yang kedua, kecepatan cahaya dalam medium rapat lebih besar daripada kecepatan cahaya dalam medium renggang. Lanjut. Lalu pada tahun 1901, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman bernama Max Carl Ernst Ludwig Planck mempublikasikan hasil percobaannya, yaitu teori kuantum cahaya, yang menyatakan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel energi yang disebut kuanta atau foton. Akan tetapi dalam teori ini, paket-paket energi atau partikel penyusun cahaya yang dimaksud berbeda dengan partikel yang dikemukakan oleh Newton, karena foton tidak bermassa, sedangkan partikel pada teori Newton memiliki massa. Lanjut. Kemudian akan disampaikan oleh Mas Suryana. Oke. Kemudian saya akan menyampaikan tokoh yang menyatakan bahwa cahaya itu partikel adalah Sir Isaac Newton. Isaac Newton memunculkan teori partikel cahaya pada abad ke-17. Teori ini menganggap cahaya sebagai partikel yang sangat ringan, yang terpancar dengan kelajuan yang sangat tinggi. Pada waktu itu, teori ini dianggap mampu menjelaskan mengapa cahaya merambat lurus dan mampu menjelaskan peristiwa pemantulan cahaya. Untuk peristiwa pembiasan cahaya, teori ini beranggapan bahwa ada gaya interaksi antara partikel cahaya dan medium. Newton meramalkan gaya interaksi ini akan membuat kecepatan cahaya bertambah ketika memasuki medium kaca. Namun teori ini memiliki kelemahan, yaitu ketika pengamatan menunjukkan bahwa dua berkas cahaya dapat saling berpotongan pada sudut berapapun, tanpa saling mempengaruhi satu sama lain, baik secara arah, rambat, maupun warna. Padahal, jika cahaya merupakan partikel, maka seharusnya terjadi tabrakan antar kedua cahaya tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini dia teori cahaya sebagai partikel akan dibawakan oleh host kita. Bang Rama, dipersilahkan. Ya, makasih Bang Suryana. Saya akan menjelaskan tentang teori cahaya sebagai partikel. Yang pertama adalah teori radiasi benda hitam. Teori ini menjelaskan bahwa benda memancarkan energi kalor ke sekitarnya. Contoh seperti besi yang kita panaskan akan mengalami kenaikan suhu. Semakin lama suhu besi tersebut akan semakin tinggi. Dan bila suhu tersebut semakin tinggi, ruangan di sekitar akan menjadi ikut panas. Hal tersebut disebabkan oleh radiasi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jika kita di dekat benda yang panas, tubuh akan menjadi panas dan suhu akan menjadi semakin panas. Bila benda itu berwarna gelap, hal itu terjadi karena warna gelap bisa menyerap panas. Hukum Stefan Boltzmann merupakan hukum radiasi yang menyatakan jumlah energi yang dipancarkan per unit waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal sebanding dengan keempat suhu absolut hitam. Hukum didirikan oleh eksperimen Stefan dan dibantu oleh termodinamika penalaran Boltzmann. Eksperimen ini memperoleh kesimpulan yang dinyatakan rumus berikut. W adalah intensitas radiasi kalor tiap detiknya, E adalah emisivitas benda, V adalah konstante Stefan Boltzmann 5,670 dikali 10 pangkat minus 8 Wm min 2 dan K pangkat min 4 adalah luas permukaan benda dan T adalah suhu benda tersebut. Hukum pergeseran Wien. Jika sebuah benda hitam dipanaskan, maka suhu benda itu akan naik dan warnanya akan berubah menjadi merah tua,
menjadi sinar putih. Pergeseran warna menunjukkan bahwa pancaran radiasi semakin tinggi suhunya kan semakin besar juga frekuensi gelombang elektromagnetiknya dan semakin lengkap juga gelombangnya. Seorang fisikawan dari Jerman berhasil mengemukakan hubungan empiris sederhana bahwa radiasi benda hitam selalu memiliki panjang gelombang yang membawa energi paling besar dan panjang gelombang yang membawa intensitas cahaya maksimum selalu bergeser menuju arah panjang gelombang yang lebih kecil saat suhu benda tersebut bertambah. Pernyataan ini dapat dirumuskan dengan rumus seperti ini. Lambda max yaitu adalah panjang gelombang yang membawa energi maksimum, T adalah suhu benda, dan C adalah konstanta Wien 2,898 kali 10 pangkat min 3 K milisekund. Teori fotolistrik. Teori fotolistrik adalah gejala terlepasnya elektron dari permukaan logam karena disinari oleh gelombang elektromagnetik pada frekuensi tertentu. Sifatnya adalah intensitas cahaya mempengaruhi arus listrik, energi kinetik tidak dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang didatangkan, energi foton sinar harus lebih besar daripada fungsi kerja foton lebih besar dari WO. Efek fotolistrik dapat terjadi jika panjang gelombang cahaya lebih kecil dari panjang gelombang ambang logam. Efek fotolistrik dapat terjadi jika frekuensi cahaya datang lebih besar dari frekuensi ambang logam. Keluarnya elektron dari permukaan logam dipengaruhi oleh frekuensi dan panjang gelombang cahaya yang datang. Dan kemudian ada teori kuantum Planck. Planck mengemukakan pendapat yang sangat radikal karena apa yang dikemukakan Planck sangat bertentangan dengan pendapat saat itu. Menurut Planck, energi radiasi benda hitam dipancarkan tidak secara kontinu namun secara diskontinu, yaitu pancaran radiasi benda hitam dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi yang disebut dengan foton. Berikut adalah asumsi Planck. Energi radiasi yang dipancar oleh getaran atom-atom benda hitam berbentuk diskret yaitu berupa paket besarnya E sama dengan NHF, N adalah bilangan kuantum, F adalah frekuensi bilangan atom, dan H adalah konstanta Planck besarnya 6,625 dikali 10 pangkat min 34 Joule second. Lalu yang kedua ada molekul-molekul atau atom-atom akan memancarkan suatu menyerap energi dalam bentuk paket-paket yang disebut foton. Setiap foton memiliki energi sebesar F. Dan kemudian akan saya serahkan kepada teman saya Yaki. Dipersilahkan. Oke. Selanjutnya yaitu efek cahaya sebagai partikel. Efek cahaya sebagai partikel adalah efek fotolistrik. Peristiwa efek fotolistrik yaitu terlepasnya elektron dari permukaan logam karena logam tersebut disinari oleh cahaya. Nah, ketika seberkas cahaya dikenakan pada logam, ada elektron yang keluar dari permukaan logam. Gejala ini disebut efek fotolistrik. Efek fotolistrik dapat diamati melalui prosedur sebagai berikut. Dua buah pelakat logam yang terpisah di semula tidak ada arus yang mengalir karena kedua plakat terpisah. Ketika cahaya yang sesuai dikenakan kepada salah satu plakat, arus listrik terdeteksi pada kawat ini. Oke, lanjut. Rama. Nah, konsep yang dikemukakan oleh Einstein sebagai latar belakang terjadinya efek fotolistrik adalah bahwa satu elektron menyerap satu kuantum energi. Satu kuantum energi yang diserap elektron digunakan untuk lepas dari logam dan untuk bergerak ke plakat logam yang lain. Hal ini dapat dituliskan sebagai E sama dengan W0 plus EKM, di mana energi cahaya sama dengan energi ambang plus energi kinetik maksimum elektron. Untuk persamaan ini disebut persamaan efek fotolistrik Einstein. Perlu diperhatikan bahwa W0 adalah energi ambang logam atau fungsi kerja logam. F0 adalah frekuensi ambang logam, F adalah frekuensi cahaya yang digunakan, dan EKM adalah energi kinetik maksimum, energi yang lepas dari logam dan bergerak ke plakat logam yang lain. Dalam bentuk lain, persamaan efek fotolistrik dapat ditulis sebagai berikut. Oke, selanjutnya. Nah, untuk karakteristik efek fotolistrik sendiri itu ada 3. Yang pertama, hanya cahaya yang sesuai yang memungkinkan lepasnya elektron dari plakat logam atau menyebabkan terjadinya efek fotolistrik. Untuk yang kedua, ketika cahaya yang digunakan dapat menghasilkan efek fotolistrik,
penambahan intensitas cahaya dibarengi pula dengan pertambahan jumlah elektron yang terlepas dari pelat logam. Untuk yang ketiga, ketika terjadi efek fotolistrik, arus listrik terdeteksi pada rangkaian kawat segera setelah cahaya yang sesuai disinari pada pakat logam. Jadi terjadinya tidak ada selang waktu di saat efek fotolistrik ini arus terdeteksi pada cahaya. Oke. Cukup sekian, saya serahkan kepada moderator. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, penghujung slide. Ya, demikian Pak presentasi dari kami. Inilah perjuangan kami dari jam 8 malam sampai jam 1 malam. Ya, nggak ada apa-apanya lah, emang masih. Ya, ada satu anggota kami Pak tidak dapat bergabung, namanya Furkon, ya karena kendala sinyal nggak bisa ditolong lagi. Jadi ya sudah, kami lanjutkan sebagaimana biasanya. Terima kasih Pak. PowerPoint akan tetap kami kumpul. Semoga Bapak suka dengan PowerPoint kami. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.